Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Malam, edisi 9 Juni 2025. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan akan kita pelajari bersama dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dan untuk renungan kita, saya akan mengarahkan kepada ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya usung untuk kita pada renungan malam ini adalah keyakinan akan kekuatan roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus mengetahui benar bahwa ada semacam perpecahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ada golongan-golongan tertentu yang membuat mereka seolah-olah tidak menjadi satu di dalam Kristus. Tetapi mereka mengusung satu nama pemimpin yang mereka anggap lebih baik. Ada yang menganggap bahwa mereka adalah golongan Paulus. Ada pula yang menganggap mereka golongan Apollo. Dan ada juga yang menganggap diri yaitu dari golongan Kefas. Bahkan ada yang mengatakan mereka dari golongan Kristus. Bapak Ibu, tentu hal ini tidak benar. Maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk kembali melihat bahwa mereka adalah satu. Keadaan dan kondisi di Korintus adalah dalam keadaan yang memang sejak di awal bahwa banyak keagamaan, beragamnya keagamaan, keyakinan di sana tentu akan menjadi salah satu tantangan iman bagi orang-orang percaya. Ketika mereka berada dalam situasi di mana orang-orang lain, yaitu orang-orang Roma yang memiliki dewa-dewa atau ilah-ilah yang mereka sembah, kalau hati mereka tidak teguh dalam keyakinan kepada Allah, maka mereka bisa terbawa bahkan meninggalkan imannya. Maka dalam hal ini Rasul Paulus membawa agar orang-orang di Korintus kembali kepada apa yang menjadi fokus kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Rasul Paulus tahu bahwa ilmu pengetahuan, kepandaian diperlukan oleh orang-orang. Tetapi janganlah hal itu menjadikan seseorang menjadi sombong, congkak, dan membanggakan diri. Karena sesungguhnya Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki intelektual yang tinggi, telah memahami bahwa kepandaian manusia tidak ada apa-apanya dibanding hikmat Allah. Kepandaian manusia yang tidak terarah, yang tidak ditaruh dalam keyakinan kepada Allah, akan membawa seseorang menjadi sesat, bahkan membawa orang-orang lain jauh dari Tuhan. Hikmat Allah lah yang diperlukan. Hikmat Allah lah yang membawa seseorang
untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Dan dengan jelas Rasul Paulus berkata, dia dengan keyakinan akan kekuatan Roh Allah. Inilah yang dia beritakan. Bagaimana Kristus tersalib, mati untuk menghapus segala dosa dan pemberontakan kita. Itu yang diarahkan oleh Rasul Paulus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Sekali lagi, hikmat manusia terbatas, tetapi hikmat Allah, kekuatan Allah adalah yang menyelamatkan. Rasul Paulus telah mengalami berbagai-bagai hal dalam hidupnya. Kesukacitaan dan juga tantangan yang berat. Disinilah dia belajar bagaimana sesungguhnya ketika dia lemah, kekuatan Allah telah memampukan. Dan itulah yang membawa Rasul Paulus juga mengajak semua orang-orang percaya untuk hidup di dalam kekuatan Roh Allah. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk memilih yang benar. Roh Kudus membawa kita kepada keputusan yang baik untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Maka biarlah kita dalam keyakinan akan kekuatan Roh Allah menjalankan kehidupan ini. Roh Allah menuntun kita untuk memilih yang benar. Roh Allah juga mengarahkan kita untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan yang boleh disaksikan orang-orang di sekeliling kita. Kita bersyukur Roh Kudus sudah diberikan sehingga memampukan setiap orang percaya hidup bagi kemuliaan Allah. Biarlah kita menjalankan kehidupan di dalam ketaatan untuk hidup memuliakan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami menyadari akan kelemahan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami sungguh bersyukur. Sebab kekuatan Roh Allah akan menolong setiap orang percaya yang berseru kepada Engkau ya Allah. Dan pertolongan-Mu sungguh ada. Biarlah kami boleh memiliki keyakinan ini. Hidup di dalam kesukacitaan. Sebab Roh Allah memberikan kami pertolongan untuk boleh melihat bahwa di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, Allah bekerja sehingga memampukan kami untuk berjalan di dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.